Perjumpaan kita seperti terpaksa. Aku tak pernah meminta lahir di Indonesia, dan negeri ini hadir sejak pertama kali aku membuka mata. Perkenalan kita tak begitu bermakna, hingga aku tak pernah bertanya, bagaimana bisa kamu besar menjadi sebuah bangsa. Mungkin aku yang kurang peka, atau memang kamu yang kurang mempesona. Padahal sudah lama kita hidup bersama. Sebenarnya, sejak pertama aku menumpang tinggal, dirimu tak pernah berhenti memberi bekal. Sejak pertama aku datang, tak sekalipun dirimu memintaku untuk menghilang. Jika ditanya bagaimana hidup di sana, bohong jika aku berkata tak bahagia. Nyatanya dirimu memberi nyaman, meskipun tak pernah aku beri kebaktian. Jika disuruh beranjak ke negeri seberang, mungkin akan gampang untuk segera terbang. Tapi rasa ingin kembali padamu pasti terngiang-ngiang. Dari kejauhan, hatiku mulai tersadar, adanya dirimu tak pernah kuanggap sebagai hadiah, hingga aku tercengang dilihat dari manapun kamu begitu indah. Sejak awal aku bersekolah, lingkungan menuntutku untuk melihatmu begitu megah. Dari cerita sejarah, rempah-rempah hingga kesenian daerah. Lalu perkenalanku denganmu hanya sebatas pelajaran sekolah. Tanpa ada rasa khawatir, dirimu bisa saja berubah menjadi lemah. Ketika usiaku mulai cukup untuk melihat dunia, dan Android membawa manusia menjelajah tanpa perantara, aku sedikit mengerti kemegahanmu mulai disaingi karena orang sepertiku yang kurang menyayangi. Gemerlap negeri seberang menjanjikan hidup penuh kesenangan. Keinginan untuk menjadi bintang selalu muncul di pikiran sebagai pemuda yang tak ingin ketinggalan zaman. Lalu kami coba-coba menggandeng budaya orang hingga tersadar kami sendiri yang membuat kemegahanmu semakin memudar. Sebenarnya kamu tetap megah, hanya kami yang mulai berubah. Kami sedikit lupa syair lagu daerah karena lagu-lagu barat terkesan lebih mewah. Hidup di sini memang tak begitu menggembirakan. Dari dulu masih berkembang, banyak utang, masih saja masalah ketimpangan. Mungkin orang-orang di atas tak piawai dalam menentukan kebijakan, atau mereka dikendalikan. Orang awam sepertiku hanya bisa berdoa, semoga negeriku baik-baik saja. Tapi aku juga sedikit malu jika ditanya, kamu sudah melakukan apa untuk negara? Banyak mengatai negeri ini, tapi aku belum bisa memposisikan diri. Begitu banyak hal kecil di negeri ini yang belum kusyukuri. Terbentang luasnya wilayah dengan kekayaan yang berlimpah, yang menjadi harapan besarku bahwa negeri ini akan maju. Kekayaan alam yang begitu indah menjadikanku tak perlu pergi jauh untuk melepas lelah. Pemandangan di sini membuat hidupku lebih bergairah. Orang-orang di sini sangat ramah, menyemangatiku agar terhindar dari kata menyerah. Lalu, keberagaman suku dan ras menyadarkanku betapa indahnya kebesaran Tuhan yang menciptakan manusia dengan berbagai macam kelebihan, memotivasiku untuk memperluas jaringan persaudaraan. Hidup berketuhanan menjadikan hidupku ada tujuan, memberiku tuntunan, dan menghindarkanku dari cinta dunia yang menenggelamkan. Berketuhanan memberikanku jaminan hidup aman, karena prinsip ketuhanan tidak mengajarkan sedikitpun kejahatan. Hidup beragama menjadikanku menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu seorang hamba yang bisa berlindung pada Tuhannya kapan saja. Lalu ketenanganku mulai terancam, karena negeriku mulai diserang dengan strategi kejam para sekuler yang ingin menciptakan penyimpangan,
kebebasan tanpa kemanusiaan. Dan pemudalah yang banyak jadi sasaran korban. Negeriku, tetaplah bertahan. Bersama prinsip ketuhanan, kita akan lebih kuat bertahan. Negeriku, jangan mau diadu domba. Mari berprinsip pada tuntunan Yang Maha Esa. Mari utamakan persatuan di atas segala perkara. Negeriku, komunis telah membawa kisah kelam dalam sejarah perjuangan. Jangan sampai kejadian itu terulang. Menghilangkan prinsip ketuhanan sama saja membawa negeri ini menuju jurang kehancuran. Negeriku, keindahanmu banyak memanjakan, hingga aku lupa kelestarianmu kurang kuperhatikan. Negeriku, membawa namamu aku bangga, berkontribusi untuk kejayaanmu aku bercita-cita. Indonesia, semoga selalu dalam lindungannya.